Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita berdoa mudah-mudahan Ibu senantiasa sehat sehingga dapat memberikan bimbingan kepada kami dan memberikan contoh-contoh yang baik yang tentunya bisa kami teladani dalam menjalankan tugas kami sehari-hari. Izin Ibu Kepala, dalam kesempatan ini saya ingin menggali beberapa informasi terkait bagaimana Ibu menjalankan kepemimpinan khususnya dalam pengambilan keputusan di sekolah. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau apakah itu bukan moral sekolah? Kalau masalah dilema etika itu berarti pengambilan keputusan berkaitan dengan hal benar atau benar dan rujukan moral itu benar atau salah. Jadi di sekolah ini ketika hal itu terjadi di lembaga saya, hal yang perlu saya identifikasi adalah observasi terhadap kasus tersebut. Yang kedua mungkin mencari data atau fakta di lapangan. Kemudian bersikap profesional bila hal itu terjadi. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah tersebut dulu. Jadi sejauh mana masalah itu terjadi. Kemudian berikutnya musyawarah dengan pihak terkait atau wakasek, urusan-urusan dan stakeholder yang ada di sekolah. Berikutnya mungkin berpikir rasional dalam mengambil keputusan itu. Kemudian hal yang dilakukan dan perlu adalah keputusan bersama atau kesepakatan bersama. Berarti setiap langkah ini memang melibatkan semua unsur yang di sekolah, Iya. Keputusan sendiri sebagai pimpinan, apalagi seorang individu gitu. Tidak. Baik Ibu, kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama kenali masalah atau identifikasi masalah ya. Kemudian dari kenali masalah itu kita akan mengetahui keputusan apa yang perlu diambil ketika hal itu terjadi. Kemudian kita mengumpulkan informasi dan data-data terkait terjadinya dilema etika atau rujukan moral itu. Kemudian membuat beberapa alternatif untuk memberikan pilihan. Kemudian memilih alternatif yang sudah disusun itu. Kita pilih salah satu yang paling tepat. Nah setelah itu baru mengambil tindakan. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif, terutama dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk kasus dilema etika? Iya. Bila hal tersebut terjadi, hal-hal efektif yang mungkin akan saya ambil, yang pertama mengamati bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan atau malah sama-sama benar gitu. Jadi kita kenali dulu. Kemudian siapa yang terlibat di situ. Dan selanjutnya kumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan hal itu dan mempertimbangkan bukti-bukti yang nyata di lapangan. Kemudian pengujian benar atau salah, kemudian pengujian benar atau benar, dan melakukan prinsip resolusi. Mungkin beberapa hal itu yang akan kita lakukan supaya pengambilan keputusan menjadi efektif. Nah, selanjutnya sebagaimana kita melakukan aktivitas apapun termasuk dalam pengambilan keputusan, tentu kita menghadapi tantangan. Tentu Ibu melakukan ini tentu ada tantangan-tantangan perhambatan dalam mengambil keputusan. Kira-kira apa saja bentuk tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama yang terkait dengan kasus dilema etika? Tantangannya saya hadapi mungkin lingkungan yang kurang mendukung yang pertama, kemudian fakta di lapangan, dan
mungkin ada kewenangan dan beberapa pihak juga yang ikut terlibat dalam hal tersebut. Kemudian ada semacam ketidakprofesionalan mungkin ya, maksudnya keadilan lawan kasihan, jadi yang menjadikan kita tidak punya perasaan profesional, jadi kita hanya melakukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan profesionalitas. Jadi mungkin kebenaran lawan kesetiaan dan lain sebagainya, seperti itu yang menjadi tantangan. Terkait dengan lingkungan yang tadi Ibu sebutkan, itu lingkungan masyarakat sekitarnya atau lingkungan sekitar sekolah saja? Bisa jadi lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, karena memang bersinergi antara sekolah dan masyarakat. Nah, terus apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan setiap kasus dilema etika? Kemudian apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus? Kemudian kalau misalnya memiliki jadwal khusus atau penyelesaian di tempat, bentuk atau prosedur penyelesaiannya seperti apa yang biasanya dilakukan? Kalau misalkan terjadi permasalahan, kita biasanya langsung menyelesaikan saat itu. Jadi tidak ada jadwal, tidak kita buat jadwal, karena apa? Kita tidak terbiasa untuk menunda-nunda sesuatu masalah berlarut-larut dan akhirnya menjadi bias. Jadi kalau jadwal tertentu mungkin kasus-kasus yang bukan insidentil ya, yang memang itu ditanganin untuk evaluasi dan evaluasi berbagai hal yang ada di sekolah. Tapi kalau terjadi hal-hal yang insidentil ya kita selesaikan saat itu, dan itu penyelesaiannya kita lakukan sesuai dengan prosedur, misalkan diputuskan bersama, musyawarah untuk mufakat dan lain sebagainya. Berarti ada tahapan-tahapan yang dilakukan, iya. Dan penyelesaian ini tergantung juga kasusnya. Iya. Artinya tidak perlu dibuatkan jadwal khusus. Lebih cepat lebih baik gitu. Baik Bu. Kemudian adakah orang lain atau seseorang atau faktor-faktor lain mungkin ya yang selama ini mempermudah, membantu kepala dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Ya mungkin faktor-faktornya ya tadi situasi atau keadaan pada saat terjadinya masalah itu, kemudian ada seseorang yang mungkin punya kewenangan sehingga membantu cepat terselesaikan masalah itu, kemudian mungkin pendapat dari beberapa orang yang memang ahli di situ dalam menanggapi masalah itu atau menangani kasus seperti itu. Kemudian mungkin ada kewenangan juga itu yang menjadikan faktor-faktor itu cepat terselesaikan, kewenangan dari berbagai pihak yang memang ada kaitannya dengan itu. Baik Ibu, banyak sekali yang Ibu sudah sampaikan terkait dengan penanganan kasus dilema etika. Nah, ini tentu saja bisa menjadi pembelajaran buat saya sendiri yang sekarang sedang berproses di pendidikan calon guru penggerak. Apa yang Ibu sampaikan tentu akan menjadi motivasi, akan menjadi tambahan pengetahuan baru, dan juga pengalaman Ibu insya Allah akan bermanfaat untuk saya terutama. Terakhir Ibu, dari semua hal yang disampaikan tadi itu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan di dilema etika selama ini? Dalam menghadapi segala situasi atau permasalahan yang ada atau dilema yang harus diselesaikan, kita harus mengambil keputusan walaupun itu sulit. Yang kedua mungkin kita harus tetap profesional dalam keadaan apapun. Jadi pembelajaran di sini juga dalam mengambil keputusan kita ada alternatif tindakan, ada solusi tindakan dan lain sebagainya, dan melibatkan mungkin seluruh unsur yang terlibat atau ada yang unsur-unsur stakeholder di sekolah. Ibu, saya kira itu saja sedikit wawancara kita pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah akan bermanfaat untuk saya khususnya sekarang yang sedang menjalankan pendidikan. Saya mendoakan secara khusus mudah-mudahan Ibu tetap sehat selalu dan sukses selalu dalam tugas-tugasnya dan menjadi teladan untuk kami semua. Terima kasih dan mohon maaf Ibu sudah meminta waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Kepala? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Sehat. mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan tugas Ibu ya. Amin. Karena sekolahnya SD 1 Gerimak Indah. betul? Gerimak Indah, betul. Sekarang sedang menjalankan proses sekolah penggerak ya. Sekolah. Pendidikannya sudah sampai mana? Baru sampai PMO yang fasilitator ya. Semoga bisa berjalan lancar ya Ibu ya, termasuk Amin, juga amin, teman-teman semoga. bisa berkolaborasi dengan baik dalam kegiatan ini. Ya. Izin Ibu Kepala, dalam hal ini saya ingin sedikit menggali informasi dari Ibu terkait pengambilan kebijakan atau penentuan keputusan kala Ibu boleh. memimpin sekolah Boleh, ini. boleh. Saya yakin Ibu sudah banyak pengalaman dan sudah banyak masalah-masalah yang dapat terselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Siap Bapak. Baik, bisa kita mulai Ibu? Ya, sila. Yang pertama, saya ingin tahu kira-kira bagaimana Ibu Kepala bisa mengidentifikasi kasus-kasus, apakah itu kasus itu merupakan dilema etika atau kasus yang merupakan rujukan moral. Bagaimana Ibu bisa mengidentifikasinya? Oh ya, baik. Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, apakah itu kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu, saya melihat kasusnya itu seperti apa. Apakah kasus tersebut itu masuk ke dalam dilema etika atau apakah kasus tersebut itu masuk ke dalam bujukan moral, seperti itu. Ya. Apakah dalam proses identifikasi ini Ibu mengidentifikasi atau melakukannya sendiri atau melibatkan guru tertentu misalnya kayak gitu? Baik Bapak, begini, di sekolah kami selama kami bertugas di sini, selama Tiang bertugas di sini, ada beberapa memang kasus yang muncul ya. Awal kasus tersebut kami ketahui berawal dari laporan dari siswa, ketua kelas misalkan ada melapor ke wali kelasnya apabila tidak bisa terselesaikan di dalam kelas atau kasusnya sangat urgent, wali kelas melapor ke kepala sekolah, ke pimpinan langsung. Nah, setelah itu kami langsung mengumpulkan semua guru karena kami di sekolah dasar ya, jadi tidak ada ini. Jadi kami berkolaborasi dengan teman-teman bagaimana cara kita untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, apabila kasus tersebut itu ada tingkatannya kan, bisa diselesaikan di sekolah atau bagaimana, apabila tidak bisa terselesaikan, kami berkolaborasi dengan komite sekolah dan pemuka masyarakat. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan bagaimana cara mengidentifikasi dua kasus, di mana satunya dilema etika dan satunya adalah rujukan moral. Nah, selanjutnya terkait dengan kasus yang dilema etika ini, kira-kira bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama yang jika kasus itu kedua-duanya punya kepentingan yang sama-sama benar, kemudian juga kedua-duanya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Bagaimana itu? Baik, terima kasih. Ini sangat betul, kasusnya sangat dilema sekali ya, Pak Guru. Tapi di sekolah kami ini memang pernah mendapatkan kasus seperti itu. Tapi bagaimana kasus tersebut kami sikapi ya tergantung bagaimana kasus itu bisa merangkul
penyelesaiannya bisa merangkul kedua belah Iya, pihak. iya, iya. Ya, penyelesaian kasus tersebut bisa merangkul atau merangkul kedua belah pihak, apakah kepentingan sekolah dan kepentingan pribadi dari kasus tersebut begitu. Berarti terpenuhi kedua-duanya harapan mereka gitu ya. Inggih, Jadi betul. termasuk juga kita yang ada di sekolah juga tidak ada yang dirugikan lah gitu kira-kira. Seperti itu. Nah, dalam menjalankan pengambilan keputusan itu tentu ada langkah-langkah yang Ibu rasa cukup bagus, cukup baik untuk dilaksanakan. Kira-kira proses atau langkah-langkah apa yang selama ini Ibu biasa lakukan? Ya, baik. Terima kasih. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang kami lakukan di sekolah ini dalam penuntasan kasus ya. Ya. Seperti yang terjadi selama ini di sekolah kami selalu berkolaborasi dengan semua teman-teman di sekolah dan pihak luar juga seperti komite dan tokoh masyarakat begitu. Jadi khususnya ada wali murid. Nah, yang pertama, pada kasus tingkatannya yang bisa diselesaikan di sekolah, kami menyelesaikannya hanya sampai di sekolah. Misalkan kami berkolaborasi dengan teman-teman, bagaimana kasus ini, apakah kita selesaikan sendiri? Oke, kita selesaikan sendiri. Anak-anak bisa berjanji untuk tidak melakukannya misalkan. Nah, tetapi ketika kasus itu sudah sampai ke tingkat orang tuanya harus tahu begitu, kami mengundang wali murid. Misalkan satu kasus, kami mengundang wali murid untuk menyelesaikan kasus untuk bersama-sama agar wali murid tahu ini loh kasus yang ada di sekolah kita, anaknya seperti ini begitu misalkan. Nah, setelah wali murid tahu, kami memberikan surat ya, mengundang wali murid tentunya dengan surat undangan kan. Nah, setelah itu kami berdiskusi dengan wali murid. Kira-kira apa yang harus kita lakukan terhadap anak kita nih, biar kita sama-sama mendidik anak kita biar dia lebih baik. Oh, pala katanya wali murid, begini kita siap deh begini. Oke, kalau gitu mari kita buat punishment bersama-sama. Jangan ada yang keberatan begitu. Ayo kita buat, kita rancang untuk sama-sama dengan tujuan untuk membuat anak-anak kita lebih baik seperti itu. Nanti kita rapat sama wali murid. Ini Bu Kepala, punishmentnya seperti ini yang kita inginkan. Adiknya jerah, efek jerah dan efek mendidik. Seperti itu terus kita tekankan kepada mereka dan kita sama-sama setuju buat surat pernyataan. Surat pernyataan mengetahui wali murid setuju anak itu kami hukum seperti itu dengan tujuan untuk membuat dia lebih baik dari sebelumnya. Luar biasa langkah-langkah yang dilakukan Ibu ya. Berarti dalam proses yang Ibu jelaskan tadi itu tentu ada proses pengumpulan fakta-fakta terkait kasus, kemudian siapa-siapa mencari tahu siapa-siapa sih yang terlibat dalam kasus itu gitu ya. Itu tentu sudah dilakukan sebelum melakukan tindakan-tindakan yang tadi sudah dijelaskan. Baik Ibu, selanjutnya apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Dalam hal pengambilan keputusan, pada kasus-kasus dilema etika itu yang paling efektif yang kami lakukan di sini adalah melibatkan pihak-pihak seperti wali murid dan komite serta semua guru di sekolah. Bagaimana keputusan terbaik untuk kita selesaikan keputusan tersebut, selesaikan masalah atau kasus tersebut gitu. Nah, dalam pengambilan keputusan yang tadi sudah Ibu jelaskan panjang lebar itu
tentu ada saja masalah atau tantangan-tantangan yang menjadi penghambat dalam proses pengambilan keputusan itu terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini. Ya, Nah, betul. kira-kira apa yang biasa Ibu hadapi, tantangan apa atau masalah apa, faktor penghambat apa yang biasa dihadapi? Iya, baik. Tentu saja dalam dalam semua penyelesaian kasus ya, pasti ada tantangannya, Iya, Pak betul. Guru ya. Seperti yang kami hadapi di sekolah ini, tantangan yang paling muncul di sekolah kami ketika penyelesaian kasus itu adanya orang tua atau wali yang tidak 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 percaya, Iya, iya. tidak percaya, kedua tidak setuju bahwa kasus itu muncul Betul. yang berkaitan dengan misalkan yang berkaitan dengan anaknya. Nah, seperti itu. Misalkan orang tua wali saya tidak setuju anak saya seperti ini. Padahal di rumah dia seperti ini, Betul. rajin sholat, tetapi kenapa di sekolah saya tidak percaya? Nah, seperti itu. Ada penolakan dari wali murid Iya. terhadap kasus yang muncul apabila anaknya yang terlibat seperti itu. Oh, berarti kayak ada miss begitu ya? Iya, Kalau ada ya, miss karena konsep. dia menganggap anaknya sudah baik-baik Iya, saja gitu iya, di betul. rumah, tahu-tahu kok tiba-tiba ada kasus Iya, gitu ya. seperti Jadi itu. orang tuanya juga tidak tahu apa yang terjadi di sekolah Nggih. atau bagaimana pergaulan anak-anaknya bersama teman-temannya. Nggih, dan seperti betul, itu ya. Pak Guru. Nah, kemudian dalam mengambil keputusan ini, Bu Kepala, apakah ada jadwal tertentu yang ditetapkan atau langsung ditangani saat itu juga? Jika memang ada, bentuk dan prosedurnya memang seperti apa? Iya, baik. Dalam menangani kasus di sekolah ini kan kita harus mengikuti prosedur ya. Misalkan kita tidak semata-mata harus selesai hari itu, tidak. Tetapi perlu kita misalkan undang dulu, memberitahu wali murid, mengundang, mengumpulkan wali murid dengan siswa sehingga tahu kasus itu bagaimana. Nah, ketika kita sudah mengundang, tentu ada waktu untuk wali dan sekolah itu berdiskusi. Bagaimana cara penyelesaian kasus itu? Kita sama-sama. Nah, setelah kita mendapatkan kata sepakat dalam penyelesaian kasus tersebut, kita memberikan waktu. Kira-kira nih punishment apa yang harus kita berikan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kata sepakat ini yang kita berikan, ini yang kita berikan untuk mendidik. Tetap kita tujuannya untuk mendidik dan memperbaiki sikap yang kita. Nah, dalam jangka waktu berapa minggu dia menyelesaikan, kita lihat perubahan apa yang dia. Nah, misalnya seperti, boleh contohnya Pak Guru ya? Boleh. Nah, seperti ada contoh satu ya. Misalkan ada satu kasus, kemarin kami mengumpulkan wali murid. Nah, wali murid sampai ada kata sepakat, Bu Kepala, 1 minggu lah kita kasih anak-anak kita ini. Misalkan kita kasih istighfar dia pagi itu, siang nanti dia harus sholat berjamaah selama sehingga perubahan sikap terjadi selama 1 minggu itu. Ketika tidak ada perubahan sikap terjadi, maka kita berikan punishment yang sudah kita sepakati bersama. Berarti ini nanti kita didik dulu. Akan penentuan atau prosedur yang tadi Ibu sudah sebutkan itu berlaku untuk semua kasus begitu ya? Iya, untuk semua. Kecuali kasus-kasus yang ujian yang harus diselesaikan. Yang harus selesai, berarti itu yang tidak perlu menunggu waktu gitu ya, tapi tergantung, yang sifatnya agak perlu pertimbangan matang mungkin dan melibatkan banyak orang gitu ya, mungkin diperlukan waktu khusus untuk penyelesaiannya setelah melalui prosedur-prosedur tadi itu ya. Tetapi ada ditentukan enggak misalnya dalam agenda tanggal sekian kasus ini harus selesai? Kami selalu buat
buat seperti itu. tatapannya, ya. Tetapi kalau kasus yang harus diselesaikan hari itu ya harus kita selesaikan Iya, hari iya. itu. Ya, tergantung dari sifat kasus tersebut. Iya, tergantung. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, ada enggak orang lain atau seseorang atau mungkin juga faktor-faktor yang selama ini dapat membantu, mempermudah dalam pengambilan keputusan, terutama yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini? Baik, ada. Kami sangat bersyukur di sekolah kami ini, kami selalu dirangkul oleh komite dan tokoh masyarakat di sini. Akur ya sama komite. Akur sekali. Jadi kami betul-betul dirangkul. Jadi ketika ada kasus cepat langsung respon komite dan lain sebagainya, yang tetapi dirangkul sama komite dan tokoh masyarakat, khususnya kadus, apalagi kepala desa. Tetapi walaupun tidak terlalu besar, saya demen jaga sekolah begitu, senang senang sekolah ya bersama dengan kita. Jadi kami betul-betul sangat merasa diperhatikan oleh stakeholder yang di luar, misalnya komite dan tokoh masyarakat. Baik Ibu, dengan adanya orang yang selalu seperti itu, kepala desa, komite, memang jadi kita tidak merasa sendiri. Ya, kami tidak merasa sendiri walaupun di itu sekolah. kasus dari masyarakat sekitar sini. Jadi kita bisa merasa nyaman dalam mengambil keputusan tentunya. Baik Ibu Kepala, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu memimpin sekolah ini, terutama dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika? Baik Pak Guru, pembelajaran yang bisa saya petik dari pengalaman kami di sekolah dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus pengambilan keputusan dilema etika ya Pak Guru ya. Di sini banyak sekali yang bisa saya petik pembelajarannya. Yang utama adalah saya bisa bersilaturahmi langsung dengan wali murid. Ya, saya bisa bersilaturahmi langsung dengan wali murid, bisa bisa berkolaborasi bagaimana cara kami mendidik ya, betul. Yang kedua, saya bisa bersama dengan komite dan tokoh masyarakat untuk sama-sama menyelesaikan kasus. Jadi kami merasa diperhatikan sekolah kami. Kami merasa bahwa kami itu tidak sendiri di sekolah ini. Jadi lingkungan di sekitar sekolah kami ini sama-sama merangkul kami, sehingga kami sama-sama bisa mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik. Seperti itu, Pak. Wah, ini banyak sekali informasi yang saya dapatkan hari ini, Bu. Jadi saya merasa beruntung bisa bersilaturahim sekaligus ya Ibu berbagi pengalaman kepada saya. Kebetulan sekarang sedang menjalankan proses pendidikan guru penggerak. Mohon doanya Ibu, mudah-mudahan proses ini bisa saya jalankan dengan baik. Amin, semoga sukses Pak Guru. Ya, dan terima kasih banyak, ini banyak sekali ilmu juga yang saya dapat secara langsung dari Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa saya terapkan. Saya berdoa mudah-mudahan Ibu senantiasa sehat selalu. Amin, dan menjadi bisa membimbing rekan-rekan guru yang ada di sini, sekaligus menjadi panutan bagi mereka semua. Amin. Dan mohon maaf sudah menyita waktunya Ibu. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak, yang izin pamit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Semoga sukses Pak Guru. Terima kasih.